warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati bin Abdurrahman bin Kamil Asagab, sarjana pendidikan Islam dan master pendidikan Islam. Beliau bin ini adalah alumni SMP Negeri 4 Kota Ternate. Kita berikan aplaus dulu. Ini kita dewan ini yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Hasmin Lifu. Yang saya hormati bapak-bapak yang datang bersama BIN, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman guru dan tenaga administrasi sekolah yang luar biasa, dan saya cintai dan saya banggakan anak-anakku yang hebat-hebat yang bisa tenang di dalam ruangan ini. Melalui kegiatan ini saya mengajak pada kita semua senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam tentunya kita persembahkan kepada baginda tercinta Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan di akhir kelak nanti kita bersama-sama dengan beliau. Amin ya Rabbil Alamin. Anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, memperingati Maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi, ya. Ini karena kita cinta, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita memperingati hari kelahiran Nabi, ya. Jadi kelahiran Nabi yang kita peringati, tapi hari kematian dari Nabi kita tidak peringati, karena kita yakin bahwa ruh itu tidak mati, ya. Jasad manusia itu bisa mati, tapi ruh tidak mati. Olehnya itu tidak ada yang membuat memperingati hari matinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu saya himbau kepada kita semua, anak-anakku sekalian yang hebat, kita harus mencontohi akhlak Nabi Muhammad yang luar biasa. Tidak ada yang ini pun sedikit pun tidak ada, yang lecet pun sedikit pun tidak ada, ya. Itu tujuannya. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan seremonial anak-anakku sekalian, ya. Ini bukan kegiatan hura-hura, pesta-pesta, tidak. Tapi kegiatan kita memperingati hari kelahiran sebagai bentuk, ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita harus, ya, selalu bersalawat kepada Nabi. Jangan kita kikir, tapi kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Ya, yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat panitia pelaksana yang luar biasa. Yang tadi dari OSIS, ya. Ini kegiatannya luar biasa. Bapak, Ibu Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu guru, kemudian tenaga administrasi sekolah yang membantu panitia dalam mensukseskan kegiatan ini. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, halo. Yang kedua, saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, pada waktu penceramah Al-Ustaz menyampaikan hikmah Maulid, ya, tidak ada yang kata
ada yang bercerita, tidak ada yang baku ganggu kiri dan kanan. Tapi kita harus mendengar secara baik yang hikmah yang akan disampaikan, sehingga hikmah yang disampaikan bisa masuk di otak kita dan kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Kadang-kadang dia dengar telinga kiri, ya dengar telinga kanan, yang keluar telinga kiri. Kemudian bahkan ada yang dengar begitu saja kayak ikan nafi, ya dengar tapi tidak ada apa-apa. Sekarang ini orang sumati mata menyala, tapi orang hanya dengar begitu. Tapi yang diharapkan pada waktu hikmah maulid nanti tidak ada yang bermain, tidak ada yang berbicara. Kalau ada yang melakukan itu nanti ada sanksinya dari saya. Bisa paham itu? Ya. Sehingga hikmah yang disampaikan kita bisa cerna, ya. Kemudian yang ketiga saya sampaikan kepada kita semua, mari kita ambil pelajaran daripada peringatan maulid hari ini, ya. Kalau baik ke depan itu kita akan dari contoh, artinya bahwa ke depan itu lebih baik dari hari sekarang, bukan hari ini tidak baik, tidak, ya. Yang kurang-kurang dari pelajaran, sehingga kegiatan seperti ini yang ke depan itu bisa baik. Dan kegiatan ini Pak Kadis, bahwa ini merupakan kegiatan dari sekolah, ini rutin kita programkan pada program sekolah. Jadi dalam program sekolah itu ada kegiatan hari-hari besar Islam dan ada kegiatan hari-hari besar nasional, itu kita laksanakan. Kemudian saya menyampaikan terima kasih pada kepala dinas, dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Asmin Liur. Kemudian penghargaan juga yang setinggi-tingginya buat bapak-bapak yang dengan sulit bisa bersama-sama dengan Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, sekali lagi sudah bisa datang ke sekolah kami dalam kegiatan ini. Saya tahu bahwa sekarang ini maulid di mana-mana, hadir kegiatan itu banyak sekali, padat sekali. Tapi hari ini Pak bisa mau bersama-sama dengan kita. Ini merupakan apresiasi yang sedikitnya buat kita semua yang ada di sekolah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdaru imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya na'budu wa ya nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu mab'utsan rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya cintai akhirnya Ustaz Abdul Rahman bin Kamil Asgar, dan saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Ternate, dan saya hormati Bapak Ibu Guru. Ini cantik-cantik ibu-ibu di depan saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Yang saya banggakan kepada anak-anakku sekalian, apa kabar semua? Masya Allah. Kalau baik, insya Allah kita semua tenang dan kita mengikuti acara ini dengan khusyuk, ya, dengan tawadu. Insya Allah keberkahan Allah hadirkan di tempat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan taslim teruntuk hamba mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan sambutan atas nama Bapak Kepala Dinas,
oleh kepala sekolah SD, SMP, dan guru senior sekolah kami, sehingga beliau tidak berkesempatan hadir karena agenda itu, sehingga kepada saya diberikan kepercayaan untuk mewakili menyampaikan sambutan beliau. Adik-adik sekalian yang berbahagia, tentu kalau kita berbicara tentang maulid, itu berarti kita mengenang akan perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka menegakkan dinul Allah, dinul agama Allah di bumi yang kita cintai. Saya tidak panjang lebar, saya cuma hanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pesan Pak Kadis. Yang pertama, maknailah peringatan maulid ini sebagai bekal dalam rangka kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kadis, saya teringat kepada seorang guru besar sufi atau ulama namanya Abu Musa. Abu Musa pernah mengatakan ada 4 kriteria orang itu menuju kebahagiaan. Yang pertama adalah lisanul zakirah, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita meneladani akhlak Rasulullah, maka kita perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Insya Allah hatinya tenang. Ibu-ibu misalnya kreditan banyak, ya, habis di bank misalnya, perbanyak saja zikir, insya Allah Allah akan berikan keberkahan dengan melalui zikir itu. Gaji sudah habis, bukan kredit sering datang, itu biasa dalam kehidupan ini, ya, untuk mengcover itu semua, menjawab itu semua, maka lisanul zakirah, berzikirlah kepada Allah agar hati ini tenang dalam menghadapi berbagai macam ujian. Yang kedua, kata Abu Musa, wa qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang bersyukur itu seperti apa? Sedikit disyukuri, banyak disyukuri, tidak ada alhamdulillah. Ya harus diusahain kalau tidak ada. Kalau ada tetap Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang terbaik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Orang yang bersyukur Allah tambah rezekinya. Hanya orang yang tidak bersyukur itulah Allah kemudian menghadirkan berbagai macam ujian. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa kata Abu Musa? Adik-adik sekalian, orang yang bahagia mengikuti Rasulullah itu adalah, yang ketiga adalah wabadanin kuwat, badan yang selalu sehat. Badan yang sehat itu kecuali 2 tadi itu dikerjakan. Yang pertama selalu berzikir, yang kedua selalu bersyukur. Nah, itu yang badannya jadi sehat. Adakah orang yang hatinya ngedumel, hatinya tidak bersyukur, tidak ada rasa kebahagiaan dalamnya, bahkan itu berpengaruh secara psikologi terhadap dirinya. Dan yang terakhir, wazal dan salihah, kita memiliki pasangan hidup yang saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Inilah yang disampaikan oleh Pak Kadis ketika menyampaikan ini ke saya dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah. Jadi meneladani akhlak Rasulullah, yang pertama dengan kita banyak berzikir. Yang kedua, secara personal kita harus banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bulan ini luar biasa. Ini siapa yang bersalawat kepada Rasulullah bukan karena pamrih, bukan karena dipuji orang, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena Allah. Insya Allah Rasulullah akan hadir memberikan syafaat ketika kita berada dalam kondisi yang paling sulit, insya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate menyampaikan terima kasih karena begitu banyak kegiatan atau program yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan yang disinergikan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Karena sekolah itu kita tahu disinilah awal,
ya, awal dari semua proses pembelajaran menjadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kepada Bapak Ibu kami titip anak-anak ini, insya Allah dengan Bapak Ibu yang senantiasa menjunjung tinggi nilai profesionalitas, nilai disiplin dalam melaksanakan tugas, maka insya Allah 800 siswa yang ada di sini insya Allah ke depan akan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ini salah satu contoh. Kita punya Habib di depan ini adalah alumni SMP Negeri 4. Luar biasa. Ini dari siapa? Dari guru kan? Iya, dari guru. Masya Allah. Berkah. Makanya sama adik-adik, makanya sama guru tidak boleh nakal. Sama guru tidak boleh melawan. Sekalipun itu alif, sekalipun itu satu huruf diajarkan, itu berkah sampai akhirat, sampai dunia ini kiamat. Ilmu guru ini. Itu saya ingat betul ketika saya di Al Khairat dulu. Pesan itu, pesan guru tua kepada abna-abna yang ada di Al Khairat seperti itu. Yang satu saja huruf yang diberikan oleh guru, kalau kita hormati guru kita, cintai guru kita, perlakukan dia dengan baik, maka insya Allah derajat kita akan diangkat melalui karamah yang dimiliki oleh ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ikuti hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Habib terkait dengan bagaimana kita meneladani, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bercara berpikir terkait dengan akhlak Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Kalau itu kita pakai, bahagia kita di dunia, dan insya Allah kebahagiaan di dunia mengantarkan kita bahagia pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian saya akhiri, insya Allah Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bukan bahagia di dunia, tapi juga bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa zid ala sayyidina Muhammadin shadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gunawan, Kepala Sekolah dari SMP 4, yang juga alhamdulillah kurang lebih tahun 2001 saya di sini selama 3 tahun sampai selesai daripada sekolah di SMP 4 Negeri Ternate ini, alhamdulillah. Jadi di sekolah ini bisa mengeluarkan alumni seorang ustadz juga. Masyaallah. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Utara Ternate atau yang mewakili Bapak Ustadz Hasmin, mata Allah Subhanahu wa taala fi kulli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, yang tadi juga sudah menyampaikan satu pesan. Jadi ilmu ini manfaat bukan karena cerdas, bukan karena anak itu pintar, tapi ilmu ini bisa bermanfaat ke depan karena dia beradab kepada guru. Saya mungkin kalau sekolah dulu di SMP 4 ya, secara prestasi saya itu kalau ditanya bukan ranking berapa, naik kelas apa tidak, tapi saya sangat hormat sama guru-guru saya, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, keberkahannya nanti setelah kita belajar, jiwa saya mungkin di agama, selesai sekolah SMA 1 di Ternate juga, saya langsung lanjut ke Hadramaut, Yaman. Kemudian disitulah saya mulai belajar secara sungguh-sungguh, karena tadi mungkin beradab dan berakhlak kepada guru, baik yang guru ngaji di Al-Akhirat juga di Kompleks Pohon Pala dan di Jawa 2. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Justru saya dipermudah ketika menuntut ilmu agama. Saya loncat-loncat kelas. Yang biasanya lulus 10 tahun, saya hanya 4 tahun lulus. Di pesantren kurang lebih habis 13 tahun. Pesantren di Jawa, dan Allah mempermudah itu ilmu agama, seakan-akan keberkahan itu betul-betul terasa. Karena tadi berakhlak dan beradab kepada guru itu sangat penting sekali. Makanya ada pepatah mengatakan al-adab fauqal ilm, adab itu di atas ilmu. Ada juga yang tadi Bapak sampaikan ucapan Sayyidina Ali, man 'allamani harfan wahidan, ya, ana 'abdul man 'allamani harfan wahidan. Saya menjadi budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Nah, ini guru-guru mengajarkan ilmu bukan satu huruf, tapi begitu banyak ilmu yang diberikan kepada kita, maka wajib kita hormati, kita muliakan. Nanti ke depan adik-adik akan mendapatkan keberkahan daripada akhlak dan adabnya kepada guru-gurunya. Kemudian guru-guru juga adalah satu kemuliaan. Profesi sebagai guru itu sebenarnya perwakilan daripada salah satu profesinya Nabi. Para nabi itu diutus sebagai guru. Innama bu'ithtu mu'allimah. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan Nabi bersabda, saya diutus sebagai seorang guru. Di dalam ungkapan para ulama, mereka mengatakan khairu man yamshi ala wajhil ardi mu'allimun. Sebaik-baiknya manusia yang berjalan di muka bumi ini adalah para guru. Jadi luar biasa derajat para guru,
di dalam Islam, sehingga Nabi mengatakan saya diutus sebagai seorang guru. Para nabi-nabi terdahulu juga diutus sebagai seorang guru, sehingga guru ini dituntut juga harus memberikan tuntunan, keteladanan. Para nabi itu dakwah mereka berhasil karena bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi dia tunjukkan dengan perilaku, sehingga dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kan tuntunan, uswah itulah yang paling penting. Imam Ghazali mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Contoh keteladanan itu lebih fasih dari sekedar mengucapkan dengan lisan. Jadi itu yang paling terpenting, dan alhamdulillah saya bangga bisa pernah sekolah di sini, menuntut ilmu di sini kurang lebih 3 tahun, dan saya sangat menghormati semua guru-guru saya, baik guru yang mengajar di dalam ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. Ini sebenarnya tema yang sangat berkelas ini. Harusnya diajarkan di S3 ya, untuk kita sampaikan disertasi mungkin, karena berkaitan dengan Pancasila dan akhlak Nabi SAW. Mungkin saya sederhanakan, ini ada 2 korelasi. Apakah ada hubungan antara Islam ataupun nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalam Pancasila? Memang ini tema yang sangat luar biasa. Perlu kita ketahui bahwa Pancasila dan Islam itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa pisahkan Pancasila dengan Islam. Kenapa? Karena Pancasila itu sendiri mengadopsi dari nilai-nilai ajaran Islam. Ada salah satu guru besar di Malang bernama Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Bil-Fiqih. Beliau dapat gelar doktor di Universitas Al-Azhar Mesir, juga gelar prof itu beliau dapat dari Universitas Lahore yang ada di India dan juga di Pakistan. Sangat cerdas, sangat alim, sangat soleh. Beliau kalau kita ikuti kajian-kajian keilmuannya itu sangat kuat dalam ilmu hadis. Tapi ketika membahas tentang Pancasila, beliau membuat satu buku. Jadi satu buku risalah, buku kecil, beliau beri judul Mengapa Umat Islam Menerima Pancasila. Di dalam buku tersebut dengan jelas beliau mengatakan bahwa di dalam Pancasila, sila yang pertama, ini perlu kita tahu nih, Pancasila itu diambil dan diadopsi dari ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena tim penyusun rumusan Pancasila itu kebanyakan ulama. Kita kenalkan ya, ada 9 orang, dan yang paling banyak adalah orang Muslim. 8 Muslim, 1 non-Muslim, 1 Manado, Nasrani. Tapi yang 8 orang itu Muslim. Mulai dari Muhammad Hatta, kemudian juga ada Kiai Haji Agus Salim, ada juga Kiai Haji Wahid Hashim, ada juga Kahar Muzakkar, dan masih banyak daripada tokoh-tokoh Islam yang merumuskan Pancasila. Sehingga pasti ideologi mereka lah itu yang mereka berikan sumbangsi di dalam merumuskan Pancasila. Ada kamus bahasa Arab. Dulu kami waktu masih pesantren sering menghafal kosakata itu, ditulis oleh seorang ulama asal Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, bernama Al-Habib Hasan Baharun, yang sekarang pesantrennya termasuk pesantren terbesar di Indonesia. Nama pesantrennya Darul Lugha wa Da'wah. Itu di kamus kecilnya. Ini bagaimana kita lihat para ulama punya perhatian terhadap Pancasila. Itu beliau ada sebutkan Pancasila di dalam kamus bahasa Arabnya. Dan yang luar biasa, Pancasilanya beliau sebutkan menggunakan bahasa Indonesia mulai dari sila 1 sampai sila kelima. Di sampingnya beliau terjemahkan Pancasila menggunakan bahasa Arab. Artinya begitu dihormati nilai-nilai Pancasila. Baik, yang pertama
ulama merumuskan sila pertama. Ini juga sudah lama tidak ulang Pancasila, takut lupa. Nanti dibantu ibu-ibu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kata Esa itu kalau kita merujuk, saya juga termasuk salah satu mahasiswa ketika kuliah di Universitas Asy-Syafi'iyah Pondok Gede yang diasas oleh Ibu Tuti Alawiyah almarhumah, sering memberikan gagasan-gagasan mengenai masalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga ikut terlibat di dalam menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena banyak daripada tokoh-tokoh yang diberikan tugas menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, mereka sering hadir menjadi tamu di universitas kami, dan saya sebagai mahasiswa waktu itu juga ikut untuk memberikan penterjemahan, walaupun tidak banyak. Ada gagasan-gagasan yang saya berikan kepada para ulama tersebut. Di antaranya masalah Abbas wa tawalla, Nabi bermuka asam, itu saya sedikit kritis karena di situ menulis tutup kurung Muhammad, seakan-akan dipastikan yang muka asam di situ adalah Nabi Muhammad, dan bermuka asam itu adalah satu simbol akhlak yang tidak baik. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada menyebutkan nama, dia menyebutkan dia bermuka asam. Di dalam kaidah ilmu bahasa Arab, kalau masih menyebutkan dia, itu dikira-kirakan, bukan kepastian. Namanya domir mustatir takadir, domir yang tersembunyi yang dikira-kirakan. Nah, salah satu juga yang kami sarankan yaitu kata Esa di surat Al-Ikhlas. Pertama diartikan Allah yang Maha Satu atau yang Maha Tunggal. Kemudian kami katakan kalau bahasa satu tunggal itu masih ada dua, satu ada dua. Tapi ketika Esa tidak ada lagi dua, makanya dipilihlah terjemahan yang paling tepat adalah Allah yang Maha Esa. Maka itu sila pertama di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahu Shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sila pertama itu diadopsi dari surat Al-Ikhlas yang mengartikan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tidak terdapat di dalam Injil. Injil yang sekarang ya, tidak terdapat dalam terjemahan Taurat. Tapi Esa itu hanya ada di dalam penterjemahan Al-Quran, yang dimana Allah sebutkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Makanya ini menjadi asas di dalam beragama Islam. Awal wajibin alal insani ma'rifatullah biistiqami. Awal yang wajib bagi seorang manusia yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah artinya mentauhidkan Allah, memurnikan ubudiyah kita kepada Allah, sehingga dikatakan bahwa yang menjadi asas disebut usuluddin, ilmu pokok agama. Ilmu usuluddin yang pertama akidah, ilmu tauhid, ilmu di mana kita mengesahkan Allah, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mulia, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh sifat-sifatnya yang mulia. Oleh sebab itu dikatakan surat Al-Ikhlas ini punya kemuliaan luar biasa. Dikatakan oleh Nabi, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulatsal Qur'an. Membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya kita baca 3 kali sudah khatam Al-Quran. Jadi ibu-ibu memiliki waktu yang sangat sempit karena mengajar, bisa mengamalkan satu amalan setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Dengan cara apa? Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dia sudah mengkhatamkan 1 kali khataman Al-Quran. Maknanya di sini adalah pahalanya sama. Berarti ini surat luar biasa. Kenapa surat ini menjadi luar biasa? Karena substansi ajaran Islam ada di dalam surat tersebut.
yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau kita tidak hafal doa-doa, misalnya doa tidur ada dalam Islam, doa bangun tidur juga ada, makan, minum, ada semuanya, masuk kamar mandi, doa cebok, keluar dari kamar mandi, semua doa di dalam Islam itu diajarkan. Tapi ada satu cara yang unik. Salah satu sahabat, kalau tidak salah, disebutkan di dalam kitab Tarikhul Khawadith yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, ada salah satu sahabat bernama Muawiyah bin Muawiyah atau Abu Muawiyah. Beliau ini setiap melakukan aktivitas apapun yang baik, beliau hanya membaca surat Al-Ikhlas. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Mau tidur, baca surat Al-Ikhlas. Semua doa beliau ganti dengan surat Al-Ikhlas. Meninggal dunia, dalam satu peperangan meninggal dunia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ikut menyolatkan jenazahnya. Tapi yang luar biasa, Abu Muawiyah ini tidak ikut dengan rombongan Nabi. Beliau ada di kota Madinah karena sakit. Rasulullah dan para sahabat keluar dari kota Madinah karena ada satu peperangan. Tapi ketika Abu Muawiyah ini wafat di kota Madinah, Allah perintahkan Nabi Muhammad dan seluruh sahabat untuk sholat gaib, padahal tidak hadir perang. Yang luar biasanya lagi, diperintahkan seluruh malaikat yang ada di langit ikut turun ke bumi untuk menyolatkan jenazah daripada Abu Muawiyah. Nabi sholat, gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi, Allah perintahkan malaikat menggeser sesaat sehingga pandangan Nabi itu sampai menuju ke kota Madinah. Selepas Nabi menyolatkan jenazah daripada atau sholat gaib dari Abu Muawiyah, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, amalan apa yang dilakukan oleh Abu Muawiyah sehingga Allah perintahkan kami seluruhnya dan seluruh malaikat untuk menyolatkan jenazahnya atau melaksanakan sholat gaib kepadanya? Maka malaikat Jibril mengatakan dia punya amalan satu, semua aktivitas baik dia lakukan, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini makna sila pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa. Makna sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diadopsi di surat An-Nahl. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak sering mendengar di akhir khutbah Jumat, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu sila kedua. Coba kita terjemahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan bil 'adl, melakukan keadilan atau berlaku adil, wal ihsan, dan juga melakukan kebaikan. Kata adil sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil. Wal ihsan itu adalah adab, beradab. Jadi adopsinya di dalam Al-Quran. Yang tidak beradab dijelaskan di dalam Al-Quran 3, yaitu fahsya, wal munkar, wal baghi, perbuatan keji tidak beradab, perbuatan munkar tidak beradab, perbuatan zalim tidak beradab. Berarti isyaratnya di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, persatuan bangsa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Persatuan di dalam agama Islam ada 3. Ada namanya al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan keimanan, persatuan keagamaan sesama Islam. Ada namanya ukhuwah al-wataniyah, persatuan sesama bangsa. Yang ketiga al-ukhuwah al-insaniyah, persatuan atau persaudaraan kemanusiaan.
Jadi 3 itu diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, termaktub dalam kitab Nahjul Balaghah. Ayatnya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu adalah isyarat daripada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isyaratnya adalah kita diperintahkan selalu bermusyawarah. Musyawarah itu adalah ajarannya Islam. Di dalam Al-Quran, di surat, dari nama satu surat namanya surat Asy-Syu'ara, artinya surat musyawarah. Allah Ta'ala menyatakan wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka itu selalu mereka musyawarahkan di antara mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian di dalam satu urusan. Itu sila yang keempat. Dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak di dalam Al-Quran isyarat tersebut. Yang pertama di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus dirimu wahai Nabi Muhammad terkecuali sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Di situ alam semesta adalah sosial, semuanya. Yang namanya alam, di situ ada manusia, ada jin, ada hewan, ada lingkungan. Semuanya itu harus mendapatkan porsi kasih sayang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fabi rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahu wasyawirhum fil amr. Di awal dikatakan kalau bukan karena rahmatnya Allah maka semua manusia akan menjauh, tapi karena dengan berperilaku adil di dalam memberikan porsi kebaikan kepada seluruh rakyat, seluruh manusia, maka itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, ini 5 poin yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran, prinsip-prinsip ajaran Islam ternyata ada di dalam Pancasila, karena Pancasila mengadopsi daripada nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberikan manfaat terlebih khusus kepada kita bersama. Kesimpulan terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa agama Islam dengan nasionalis itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Mencintai agama dan mencintai tanah air itu adalah ajaran Islam. Kita kenal tuh, ada satu maqalah mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ini bukan ucapan yang baru. Para ulama-ulama klasik abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima itu mereka menyebutkan di dalam kitab tafsir, di dalam kitab hadis ketika memberikan keterangan Nabi hijrah keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Sebelum Nabi meninggalkan kota Makkah, Nabi menghadap ke kota Makkah. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya kaumku tidak mengusirku, maka saya lebih senang tinggal di tempat kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW dalam isyarat hadis tersebut. Dari sinilah ulama memberikan keterangan berarti hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman, karena Nabi mencintai kota Makkah. Sehingga nama kotanya disebut di dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah, kata Allah, dengan kemuliaan negeri ini. Disebut negeri, Allah sebutkan apa yang dimaksud negeri tersebut, kota Makkah. Karena engkau bermukim di negeri tersebut, saya sebutkan negeri tersebut, yaitu
kota Makkah, tempat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang makin baik agamanya, makin mencintai tanah airnya. Kita punya pahlawan di Indonesia, hampir seluruhnya itu ulama, hampir seluruhnya. Ada Imam Bonjol, ada Diponegoro. Di sini juga sebenarnya harusnya pahlawan tuh, Sultan Bahadur mengusir Portugis, tapi menggunakan akhlak. Di benteng sana, benteng Castella. Di situ serangan dari Sultan Bahadur ketika Portugis membunuh Sultan Khairul. Sultan Bahadur datang dengan pasukannya menyerang orang-orang Portugis yang ada di Castella waktu itu. Kemudian diserang, diinvasi, mereka pasukan-pasukan Portugis lari. Mereka lari, begitu kuatnya ya militer daripada Sultan Bahadur, tapi ada nilai akhlak yang luar biasa. Ini pasukan meninggalkan kaum wanita di benteng tersebut, anak-anak kecil di benteng tersebut, diperlakukan oleh Sultan Bahadur dengan sangat baik. Mereka tidak disakiti, malahan dijaga oleh Sultan Bahadur dan diberikan makanan hingga berbulan-bulan, sampai nanti ada yang menjemput mereka untuk mengembalikan ke Portugis. Nah, itu dibawa namanya rahmatan lil alamin. Di dalam perang saja masih punya kasih sayang, bagaimana di luar peperangan. Itulah ajaran Islam yang ada di dalam sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ini sekolah berkah. Semua yang keluar lulus dari sekolah ini bermanfaat ilmunya, baik akhlaknya, mencintai guru-gurunya, dan guru-gurunya diberikan niat yang ikhlas, kemudahan di dalam mengajar. Ya, kalau ikhlas masuk ke dalam hati. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kalau ceramah itu gak macam-macam, hanya mengatakan jangan lupa ya sholat 5 waktu, itu jamaah menangis. Tapi ada yang hadis semuanya disampaikan dengan lengkap, orang dengarnya biasa saja. Apa yang membedakan itu? Karena ma kharaja minal jannah dakhalal jannah, wa ma kharaja minal lisan la yuzawizul adhan. Ucapan yang sumbernya tulus dari hati, dia akan tembus ke hati. Tapi kalau ucapan hanya sebatas lisan saja, tidak dari hati, maka dia hanya melewati telinga saja. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ini sekolah berkah, diberikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bisa mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW di tempat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyatil adiyal miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi athhar wa ashabil akhyar min al-ifdal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyat al-ablani wa ishtifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kulli asada wa huwa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman bi du'ai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita tutup dengan sama-sama kita membaca shalawat tibil qulub dengan kita bubar dengan syairnya. Ayo adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha
والأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق محسوما ولا تدرينا ولا تشكر محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.